Kak, kalau lebaran di Malaysia itu 30 hari lamanya. Betul, kalau lebaran tu memang 30 hari. Tiap hari itu ada je open house. Seorang wanita memuat naik satu video yang memaparkan pemberian duit raya diberi oleh datuknya mengikut penurunan berat badan. Dilarang pulang sebelum makan. Mungkin ini slogan yang pas untuk warga Malaysia saat menyambut tamu di hari lebaran. Kalau lebaran di Indonesia kan kita bisa tuh datang ke rumah, salaman terus cabut. Di Malaysia nggak bisa. Adabnya kita harus datang ke rumah, terus kita disuruh makan bareng, dan ngobrol-ngobrol santai. Negara mana nih? Negara Konoha Al-Wakanda ke negara mana nih? Di Malaysia itu lebih beradab daripada di Indonesia, geng. Di Indonesia malah tawuran habis hari raya Aidilfitri, geng. Bukannya maaf-maafan, malah bertawuran, malah bergaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaksi sebuah video perbezaan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia versus di Indonesia, geng. Kalau di Malaysia itu katanya hari rayanya 30 hari, geng. Namun berbeza dengan di Indonesia, geng. Namun yang sangat menjadikan ya, geng, ya, yang baru sholat Aidilfitri di Jakarta itu, geng, para pemudanya tawuran, geng, ataupun bergaduh besar-besaran di Aidilfitri, geng. Sepatutnya ya, geng, ya, kita sudah hari raya saling bermaaf-maafkan. Kok malah ini kok tawuran kayak gitu ya, geng, ya. Astagfirullahaladzim. Memanglah budak-budak ini mentalitinya mau dibawa kemana ke depannya? Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran seperti apa sih perbezaannya dan pengalamannya orang Indonesia saat menjalankan Aidilfitri di Malaysia versus di Indonesia. Namun Ikinya sebelum melanjut ke ke reactionannya, Ikinya mau mengucapkan sekali lagi selamat hari raya ataupun selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Mohon maaf zahir dan batin ya, geng, ya. Gimana kue rayanya? Sudah digicipi? Gimana rendangnya sudah dimakan? Gimana lemangnya sudah dimakan juga atau belum, geng? Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benar silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Perbedaan antara Hari Raya Idul Fitri di Malaysia dan Indonesia. Aku notice itu malam takbiran. Kalau di Indonesia, malam takbiran mau di kota, mau di kampung, pasti meriah banget. Pasti orang-orang tuh kalau di kampung mungkin bawa obor, jalan-jalan keliling, bawa kentongan. Semuanya tuh kayak lebih mendengar takbirannya. Kalau di Malaysia paling takbirannya tuh dari dalam masjid. Kalau di Indonesia, sebenarnya mau Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya kita bawa koran, newspaper. Kalian apa newspaper? Surat kabar. Karena kita sholatnya di lapangan terbuka atau di jalan raya. Terus kalau di Malaysia itu sholatnya di dalam masjid. Nggak usah bawa koran, nggak usah bawa apa, datang aja seperti biasa, sholat biasa. Orang Malaysia itu suka banget sama lagu raya. Orang Indonesia, lagu lebaran ya udah sekedar lagu aja gitu. Tapi kalau di Malaysia ini seminggu sebelum lebaran, di kantor, mau di sekolah, mau di mobil, mereka tuh pasti naikin mood lebarannya itu dengerin lagu raya semua. Kayak wajib harus ada lagu raya. Itu sih perbedaannya. Bagaimana sih suasana lebaran atau sholat Id di negeri seberang, kota Kuala Lumpur, Malaysia? Kalau lebaran di pusat ibu kota Kuala Lumpur, dari pengalaman kami, umumnya dipenuhi oleh jemaah muslim dari berbagai penjuru dunia yang didominasi oleh kaum pendatang atau imigran. Lalu, kemana orang lokal atau penduduk Malaysianya? Sebagian besar orang Malaysia akan pulang kampung ke kampung halaman.
Sama halnya dengan di Indonesia yang punya tradisi mudik. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin. Ramai yang tanya kan sama saya, betul ke Kak kalau lebaran di Malaysia itu 30 hari lamanya? Betul, kalau lebaran tu memang 30 hari. 10 hari Tapi je. kalau cuti tu cuma 1 minggu aja atau 2-3 hari, ikut annual leave lah. Cuma kalau di Malaysia itu setiap minggu selama hari raya bulan Syawal itu tiap hari itu ada je open house. Kadang-kadang di rumah saudara ini, saudara itu, tiap-tiap rumah saudara kita harus kunjungi lah. Contoh kadang-kadang saudara tu ada jauh pun kita harus kunjungi. Lepas tu di Malaysia ini bukan setakat hari raya di rumah aja, kadang-kadang di pejabat, di sekolah, di kerajaan ataupun pemerintah pun buat makan-makan. Selama Syawal tu, selagi Syawal tu tak habis, memang akan ada makan-makan aja sampai kenyang. Seorang wanita memuat naik satu video yang memaparkan pemberian duit raya diberi oleh datuknya mengikut penurunan berat badan. Difahamkan, 1 kilogram turun bersamaan dengan RM25. Menerusi video berkenaan, datuk mereka siap meletakkan penimbang berat pada sebelah kerusi untuk melihat sendiri berat badan setiap ahli keluarga. Pemenang berjaya menurunkan berat badan sehingga 12 kilogram dan menerima duit raya sebanyak RM300. Gimana sih suasana lebaran di Malaysia? Jadi ini tuh tahun ketiga aku merayakan lebaran Idul Adha di Malaysia. Jadi selama ini lebaran aku tuh belum pernah ngerayain lagi di Indonesia. Perayaan lebaran di Malaysia tuh memang gak semeriah di Indonesia. Dan di sini tuh untuk perayaan atau mulai sholat idnya itu dimulai pukul 8. Nah, ini pagi-pagi aku udah berangkat karena hari ini juga aku duty atau kerja. Jadi aku tuh berangkat dari rumah pukul 7. Pukul 7 tuh kalau di Malaysia tuh masih pagi banget ya atau subuh. Dan ini aku menuju masjid naik MRT. Aku berencana sholatnya itu di area KLCC. Jadi masjidnya itu letaknya deket banget dengan KLCC. Nah, ini aku lagi naik MRT-nya untuk lainnya Line Putrajaya dan aku turun di pesiaran KLCC Station. Untuk jarak masjid dari stasiun MRT itu nggak jauh banget sih. Kita bisa jalan kaki kurang lebih 400 meteran aja. Ini aku udah sampai di MRT Station dan kemudian aku jalan menuju ke masjidnya. Untuk nama masjidnya itu Masjid Asyakirin yang ada di area KLCC. Keren banget sih masjidnya, view-nya dengan KL Tower dan juga Petronas. Kalian udah pernah belum ke masjid ini? Harus cobain sih. Nah, ini dia masjidnya udah kelihatan, bener banget kan view-nya tuh Petronas dengan KL Tower. Nasib baik pas aku datang tuh masih sepi. Jadi tuh aku kebagian di area dalamnya. Untuk desain masjidnya bagus banget ya. Dan dari tadi tuh udah dimulai takbirnya. Oke, ini sholatnya udah selesai dan aku siap-siap untuk langsung pergi ke kantor. Dilarang pulang sebelum makan. Mungkin ini slogan yang pas untuk warga Malaysia saat menyambut tamu di hari lebaran. Kalau lebaran di Indonesia kan kita bisa tuh datang ke rumah, salaman terus cabut. Di Malaysia nggak bisa. Adabnya kita harus datang ke rumah terus kita disuruh makan bareng dan ngobrol-ngobrol santai. Mana di sini makanannya enak-enak lagi. Makanan terbaik disajikan ketika hari raya. Mulai dari daging kari, daging masak kurma, pokoknya semua daging-dagingan di sini ada lah pokoknya. Makanya Helmi Yahya kalau ke Malaysia tuh pasti seneng, soalnya daging semua di sini. Banyak juga makanan-makanan yang asing, kayak laksa, makanan-makanan yang mirip soto cuman nggak kayak soto. Sama ada juga makanan yang mirip pecel cuman nggak kayak pecel. Nah, buat yang suka sama serial Upin Ipin, di sini tuh khas banget ada lemang di setiap rumah. Sumpah lemang ini rasanya enak banget karena langsung disajikan dari bambu. Nggak cuman makanannya yang enak-enak, minumannya juga beragam. Banyak banget minuman rasa di sini, sampai perut udah nggak kuat rasanya. Padahal ya kalau makan makanan berat kayak gini, paling cocok ditutup sama es ABCD dari Uncle Mutu. Tapi sayangnya Uncle Mutu udah nggak ada nih. Nah, geng, itulah perbedaan antara Hari Raya Aidilfitri di Indonesia versus di Malaysia ya, geng. Ya, banyak juga perbedaannya juga ya, geng ya. Dan kenapa di masjid-masjid Kuala Lumpur ini orang Malaysianya ataupun mengurang kayak gak ada gitu ya, karena mereka itu banyak kan balik kampung, ada juga sebagian juga geng kayak gitu ya geng ya. Jadi tidak semuanya asli orang Kuala Lumpur ataupun orang Selangor kayak gitu ya geng ya. Dan ikinya baru tahu juga dari video abangnya tadi geng, bahwasannya raya di Malaysia itu beradab kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau raya di Malaysia itu
kita tidak boleh balik dulu sebelum makan kayak gitu geng ya. Namun berbeda kalau di Indonesia ya geng ya. Ikinya asli orang Indonesia, jadi tahu kita salaman-salaman saja, salaman, kita balik bubar kayak gitu geng ya. Jadi ya perbedaannya seperti itu ya geng ya. Oke geng, ikinya akan mereksan sebuah lagi apa namanya tentang raya di Indonesia geng ya. Ini yang di apa namanya yang disetik oleh Kak Jantung Pisang, yang peliknya pelik dan yang lebih peliknya lagi ya geng ya. Kenapa habis hari raya itu malah mereka anak mudanya bertawuran kayak gitu geng. Astagfirullahaladzim. Padahal ini hari raya Idul Fitri, saling memaafkan, malah mau begaduh. Oh ini hancur lagi. Awal di orang raya. Negara mana nih? Negara Konoha Alwakanda ke negara mana nih? Aku ya, kalau perbedaan dengan negara-negara Swiss ke Sweden ke Australia, Amerika, ya perbedaan sehari 2 hari aku boleh terima lagi, tapi ini sesama dalam Konoha, ya. Lama lagi, 4 hari lagi kalau aku tak silap ya raya. Tapi diorang ni dah beraya duluan. Tak sabar-sabar kan? Ini mazhab mana ni? Hah? Hai. Peliknya. Ya, pelik. Sungguh pelik. Sungguh pelik Kak ya. Dua kelompok warga terlibat tawuran setelah sholat Idul Fitri. Astagfirullahaladzim. Dua kelompok warga di Senak Jakarta terlibat tawuran. Apa-apaan. Mirisnya tahu. Boleh nggak mungkin? Waduh, miris sekali guys, miris sekali. Waduh. Aduh, ini apa yang diperebutkan? Apa mau berhenti lagi, serangan balik baru dia kabur, yang digebukin juga kabur lagi. Kejadiannya kapan bang? Selesai sholat itu aja, jamnya saya nggak tahu jam berapa. Selesai sholat itu tadi ya? Terus mereka emang udah rencana apa gimana sih bang? Oh bisa. Ada kemungkinan merencana, udah niat, karena dia bawa samurai juga, ada yang bawa samurai juga. Oh ada yang bawa samurai Ya, satu juga? orang. Kabur. Selain samurai itu ada lagi pak? Saya tahunya cuma samurai doang. Sempat tadi ada petasan ya? Ya, dia nyerang pakai petasan. Awalnya? Kayak kesini-sini. Awalnya tuh pakai petasan? Iya, pas bubar langsung diserang, pas sampai pas sini dikitnya. Pakai dijujuk gitu, yang Janwe yang kayak pistol, nyaringnya bang, keras bang, kena aja luka ya. Oh kena luka? Tapi nggak ada yang kena, cuma berisik doang. Itu mereka habis sholat id di mana Sini, sih? UI, Di UI? Masjid UI, ha. Iya. Masjid UI. Itu anak mana katanya pak? Kalau masalah orang mananya yang udah pasti kan Pak Seban. Apa dia campur sama lontar, ya kan, Tiong kan bisa aja berkawan sama siapa aja dia kan. Tuh. Jadi sempat ada yang digebukin Ya rame-rame satu gitu ya? di sini, tapi orang kenarinya diserang balik sama dia agar si yang digebukin ini bisa lolos. Benar lolos dia, kabur lagi. Apalagi? Kita mundur kan tuh habis ngebukin yang atu itu, orang itu, anak-anak. Kalau saya cuma mantau aja. Oh. Itu mereka apanya pak? Itu yang luka pak, yang digebukin? Kurang tahu, Oh, saya nggak tahu persis. Saya dari jauh, Oh gitu. karena udah ada babinsa kan. Nanti dibubarin sama polisi. Pak, dengan adanya tawuran ini, bapak rasa nggak sih pak ini pak? Wah, keganggu Pak. Saya aja tidur di situ tuh. Tidur di gubuk, di etalase. Kadang-kadang suka was-was aja, takut kena sasaran doang. Tiap waktu malam apa tuh kejadian juga. Sering ketawuran di mana, kadang-kadang larinya ke sini. Itu. Jadi Lagi ini habis sholat id ya? ya, yang Lagi jelek pada- kadang-kadang. Miris sekali anak muda mudi Indonesia ya geng ya. Ini habis sholat id kayak gitu ya geng ya. Biasanya saling senyum, saling minta maaf kayak gini. Malah ini bertawuran.
Namun yang lebih peliknya lagi, geng, kayak gitu ya, geng, ya, menurut ikinya. Ini kan di bandar sebuah kota. Biasanya mereka tuh tahu adab lah kayak gitu, geng, ya. Misalnya mentality mereka tuh berbeda lah seperti anak-anak kampung, orang-orang kampung. Kalau orang-orang kampung kita boleh terima lagi kayak gitu ya, geng, ya. Karena mereka sudah mungkin udah biasa terkampung. Ini di kota, orang-orang bandar. Namun sifat mereka kok seperti itu kayak gitu, geng, ya. Inilah, geng, perbezaan hari raya di Malaysia itu lebih beradab daripada di Indonesia, geng. Di Indonesia malah tawuran habis hari raya Idul Fitri, geng. Bukannya maaf-maafan, malah bertawuran, malah bergaduh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Mau dibawa kemana bangsa kita, geng? Kalau seperti ini, kayak gitu, geng, ya. Sesama umat Islam, kayak gitu. Sama-sama orang Islam. Kenapa mereka bergaduh? Kenapa mereka berkelahi? Apa puncak masalahnya? Kayak gitu, geng, ya. Aduh, nggak pernah ikinya dengar di Malaysia itu eh, apa bergaduh ataupun tawuran kayak gitu ya, geng, ya. Selama ikinya ngereksen ataupun selama ikinya buat konten kayak gitu, geng, ya. Namun kalau di Indonesia ini habis hari raya Idul Fitri, itu yang peliknya, geng. Bukan apa, bukan ikinya merendahkan ataupun menjelekkan ikinya, namun kemola, sadarkanlah mereka anak-anak muda ini, buat apa gunanya tawuran? Kalau kalian memang pahlawan, kalau kalian memang jago, bertandinglah di ring, bertandinglah di boxing. Kayak gitu. Itu baru gentle. Kalau tawuran seperti ini, astagfirullahaladzim, habis hari raya loh. Mau jago seperti apa kalian? Mau jadi anak bangsa seperti apa kalian ini? Kayak gitu. Malu. Waduh, waduh, geng. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Dan ikinya mohon maaf zahir dan batin. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri ya, geng, ya. Semoga kesilapan ikinya bila mengucapkan kata-kata bukan niat untuk menjelekkan satu sama lain, namun saling menyadarkan satu sama lain mana yang baik mari kita contoh, yang buruk kita buang. Sesimpel itu saja hidup, geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.